Martial Peak Bab 647, apakah dia benar-benar sangat kuat? Melihat pembudidaya ras iblis ini mengalami perubahan dramatis, meskipun ekspresi Yang Kai tetap acuh tak acuh, dalam hatinya dia sebenarnya cukup terkejut. Dia sudah memperhatikan bahwa banyak dari orang-orang ras iblis ini memiliki tato seperti itu sebelumnya, tetapi tidak semuanya memilikinya. Misalnya, dia belum pernah melihat itu di wajah Li Rong dan Guaner. Jadi apa sebenarnya itu? Tapi sekarang sepertinya itu bukan sekadar bentuk hiasan tetapi lebih merupakan semacam keterampilan marsial khusus yang dipraktekkan para pembudidaya ras iblis ini dan bahkan memungkinkan bagi mereka untuk memanipulasi itu secara bebas. Lebih penting lagi, begitu tato ini muncul, kekuatan pembudidaya ras iblis akan meningkat ke tingkat yang sama sekali baru. Saat momentum lawan Yang Kai melonjak, Pan Lang dan seluruh pengikutnya menghela nafas lega. Seringai mencibir muncul di wajah mereka saat mereka bersiap untuk menyaksikan Yang Kai makan kerugian besar, menikmati kemalangannya. Yang Kai menarik napas dalam-dalam, tetapi yang mengejutkan semua orang, tidak menghindar dan malah bertabrakan. Yang Kai melakukan ini dengan sengaja untuk memeriksa berapa banyak kekuatan pembudidaya ras iblis ini telah meningkat. Hong. Dengan suara keras, gelombang tekanan yang terlihat oleh mata telanjang meledak dari titik tabrakan kedua pejuang itu. Yang Kai terlempar kembali dan dikirim terbang ke udara. Namun, hanya butuh beberapa putaran di udara untuk menghentikan momentum dan menstabilkan dirinya. Pembudidaya ras iblis juga terpaksa mundur, dan meskipun dia mati-matian berusaha untuk menahannya, dia tidak berhasil, mengambil lebih dari selusin langkah sebelum jatuh telentang, bernapas berat. Pan Lang dan mata antek-anteknya semua melebar, beberapa dari mereka bahkan mengalihkan pandangan heran ke arah Yang Kai. Meskipun manusia jarang muncul di dunia kecil misterius ini, mereka tahu bahwa tubuh pembudidaya ras manusia jauh lebih lemah daripada klan iblis kuno mereka pada kenyataannya, bahkan di antara semua anggota ras iblis, tidak ada yang sebanding dengan klan iblis kuno dalam hal kekuatan mentah. Tapi sekarang, dalam konfrontasi frontal, rekan mereka sebenarnya tidak mampu menekan bocah ras manusia ini. Pan Lang tiba-tiba merasa sangat kesal dan marah. Apa yang kamu lakukan? Mungkinkah kau bahkan tidak bisa mengalahkan manusia rendahan? Pembudidaya ras iblis yang telah dirobohkan berdiri lagi, menggelengkan kepalanya tidak peduli dengan luka dan tulangnya yang patah, bergumam keras, tubuh bocah kecil ini sangat kuat. Apakah kamu mengatakan fisiknya lebih baik daripada klan iblis kuno kita? Pan Lang mencibir, aku akan memberi kamu satu kesempatan terakhir untuk membuktikan diri, jika kamu gagal lagi, maka kamu tidak memenuhi syarat untuk bergaul denganku. Sejak saat itu status kamu akan berkurang menjadi klan biasa. Yakinlah, aku akan menghadapinya kali ini. Mata pembudidaya ras iblis menjadi fokus, tato di wajahnya sekali lagi mengalami beberapa perubahan yang tidak biasa, tampaknya meleleh dan menata ulang sampai mereka menutupi seluruh wajahnya, hampir seperti dia mengenakan topeng. Ekspresinya dingin dan tidak berperasaan tetapi matanya yang merah memancarkan niat membunuh yang tebal. Dua kegagalan pertamanya telah membuatnya marah. Yang Kai berdiri di udara, menatap balik lawannya dengan mata dingin sementara diam-diam menjadi lebih dan lebih terkejut. Tidak sampai sekarang Yang Kai benar-benar menyadari betapa luar biasa kekuatan fisik ras iblis yang hidup di dunia kecil misterius ini sebenarnya. Lawannya hanya seorang pembudidaya tahap ke-7 batas Immortal Ascension, sama seperti dia, tetapi kemampuannya untuk terus meningkatkan kekuatan dan momentumnya sangat mencengangkan. Dari seseorang dengan tingkat kultivasi ini, jika itu adalah seorang pembudidaya manusia, Yang Kai bisa membuatnya tidak bangkit setelah serangan pertama, tapi sekarang setelah dua serangan pada konfrontasi lawannya masih sekuat naga dan sengit seperti harimau. Fisik klan iblis kuno tampaknya mengandung potensi yang menakutkan. Dari sikap dan retorika Pan Lang dan para pengikutnya, Yang Kai juga menyadari bahwa para pembudidaya klan iblis kuno semuanya memiliki kecenderungan haus darah dan kekerasan. Tulang rusuk teman mereka telah patah namun mereka tidak hanya tidak menunjukkan kekhawatiran, mereka malah berulang kali merangsang dia, memaksanya kembali ke medan pertempuran. Ras iblis jauh berbeda dari ras manusia, Yang Kai diam-diam berpikir sendiri. Sekali lagi lawan Yang Kai meluncurkan serangan, tanah di bawah kakinya retak di bawah kekuatan lompatan ke depan, tubuhnya yang kekar menghilang untuk sesaat sebelum muncul kembali tepat di depannya. Kecepatan mendekati batas apa yang bisa dirasakan dengan mata telanjang. Pan Lang sedikit mengangguk, transformasi kedua Demon Crest, bocah manusia ini pasti akan menderita. Saat dia mengucapkan kata-kata ini ledakan keras terdengar.
Pada saat itu, kaki pembudidaya ras iblis yang cepat melakukan kontak dengan bahu Yang Kai, ekspresinya suram, matanya dipenuhi dengan kebencian dan keengganan saat ia mengerahkan semua kekuatannya ke dalam tendangannya. Lantai di sekitarnya untuk beberapa puluh meter langsung berubah menjadi debu, tetapi Yang Kai tetap tidak tergerak, menatap kembali ke pembudidaya ras iblis yang menyerang dengan acuh tak acuh. Di bawah tatapan tercengang yang terakhir, pergelangan kakinya diraih dan tiba-tiba dia mendapati dirinya berputar-putar sebelum dengan kejam dibuang. Pembudidaya ras iblis mengeluarkan teriakan keras saat ki iblisnya menyembur keluar dari tubuhnya dalam upaya untuk menghentikan penerbangannya yang tidak terkendali, tetapi sebelum dia bisa menstabilkan dirinya sendiri, dia merasakan aliran dampak besar di dadanya. Entah bagaimana berhasil menoleh, dia melihat bahwa bocah ras manusia yang telah dia lawan telah mengejarnya dan sekarang memukulnya dengan serangkaian pukulan. Tinju datang kepadanya dari segala sudut, menciptakan banyak bayangan, sehingga mustahil baginya untuk memprediksi di mana ia akan terkena berikutnya. Lebih buruk lagi adalah bahwa setiap pukulan yang mendarat di tubuhnya akan membawa aliran truki yang sangat murni dan panas yang sangat menekan ki iblisnya. Asteris Hong Hong Hok Asteris. Saat suara ledakan terdengar, Yang Kai melanjutkan serangannya yang tak henti-hentinya, semua sambil mengenakan ekspresi acuh tak acuh yang sama di wajahnya, meskipun di dalam ia diam-diam cukup terkesan dengan pembudidaya ras iblis ini. Serangannya akan sulit bagi transenden ras manusia untuk berdiri, tetapi pembudidaya ras iblis ini sebenarnya mampu menahannya. Bahkan setelah pasangan itu mendarat lagi, pembudidaya ras iblis berhasil mempertahankan kesadarannya dan memelototi Yang Kai dengan tidak percaya, masih dengan erat mencengkeram pakaian Yang Kai, tatapan yang mengatakan ia akan lebih baik mati daripada menyerah di wajahnya. Melihat ini, Yang Kai mengirim pukulan berat ke wajah musuhnya. Pukulan ini tampaknya menjadi pukulan terakhir karena setelah beberapa gigi lepas, momentum pembudidaya ras iblis akhirnya menghilang ketika ia jatuh lemas, Demon Crash di wajahnya dengan cepat surut. Yang Kai perlahan berdiri dan dengan murung melirik Pan Lang dan yang lainnya yang berdiri tidak jauh. Meskipun teman mereka telah dipukuli dalam keadaan seperti itu, tidak ada dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda mencoba menyelamatkannya, seolah-olah mereka semua hanya ada di sana untuk menikmati pertunjukan. Namun, apakah itu Pan Lang atau orang-orang ras iblis lainnya, ada ekspresi terkejut yang jelas di wajah mereka. Tidak ada dari mereka yang pernah berharap kekuatan tempur pembudidaya ras manusia ini menjadi begitu kuat dan gaya bertarungnya begitu brutal dan berdarah, cukup sesuai dengan milik mereka. Menarik, sepertinya kita semua memandang rendahmu. Pan Lang dengan lembut bertepuk tangan, tapi kamu hanya berhasil menang melawan yang terlemah dari kami, kamu tidak akan seberuntung itu di pertandingan berikutnya. Mengatakan demikian, Pan Lang menunjuk ke pembudidaya ras iblis lainnya di belakangnya yang segera melangkah maju. Tidak perlu membuat hal-hal begitu menyusahkan, kalian semua maju bersama. Yang Kai memecahkan buku-buku jarinya dan berkata, dia telah membenamkan dirinya dalam alkimia selama beberapa bulan sekarang dan tidak memiliki pertarungan yang baik untuk beberapa waktu. Sekarang setelah pertempuran mendatanginya, dia praktis gatal untuk membuat masalah. Sebenarnya, dia menikmati pertempuran. Terutama melawan lawan yang kuat, perasaan ini membuat Yang Kai merasa seperti dia hidup. Pan Lang tertawa sebagai tanggapan, kami tidak akan menggertak kamu seperti itu, jika ini adalah pertempuran hidup atau mati maka itu akan berbeda, tetapi semua ini hanya pelajaran kecil, tidak perlu bagi kami semua untuk berurusan dengan manusia rendahan sepertimu. Begitukah? Yang Kai mengambil napas dalam-dalam dan tidak lagi mempertahankan kekuatannya, auranya sendiri meledak ketika sosoknya berkedip dan bergegas menuju kelompok pembudidaya ras iblis. Truki yang panas meledak dari pori-porinya dan di bawah kontrolnya yang tepat dan halus menyerang ke-6 lawannya secara bersamaan. Pan Lang langsung menjadi marah, kamu benar-benar tidak tahu betapa besarnya surga dan bumi. Sekarang benar-benar marah, Demon Crest muncul di leher semua 6 pembudidaya ras iblis dan dengan cepat menyebar di wajah mereka. Meskipun pembicaraan mereka menghina, Pan Lang dan para pengikutnya tahu sekarang bahwa Yang Kai bukan lawan yang mudah untuk dihadapi. Sedikit kecerobohan di pihak mereka akan menyebabkan kekalahan mereka, sehingga mereka semua tidak menahan diri. Yang paling membuat Pan Lang frustrasi adalah bahwa truki dari pembudidaya ras manusia ini tampaknya mampu menahan ki iblis mereka, memungkinkannya untuk menangani kerusakan 2 kali lebih banyak dengan setengah upaya setiap kali mereka bentrok. Sebuah huru-hara besar dengan cepat dimulai dan meskipun Yang Kai dikelilingi dan kalah jumlah ia tidak menunjukkan rasa takut dan malah lebih bersemangat dan agresif.
Yang Kai telah menekan keinginannya untuk bertempur begitu lama sehingga jika dia tidak menemukan kesempatan untuk melampiaskan semua kebosanan dan stres yang telah dia simpan selama beberapa bulan terakhir, dia takut dia suatu hari tiba-tiba akan kehilangan kendali dan memilih pertarungan yang tidak perlu. Dengan demikian, provokasi Pan Lang dan antek-anteknya adalah apa yang dia butuhkan saat ini. Semua jenis keterampilan marsial terbang bolak-balik di dalam ruangan batu saat Yang Kai benar-benar mengalami betapa kuatnya klan iblis kuno. Seiring waktu berlalu, gemuruh pertempuran perlahan mereda. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika Guaner mendorong pintu ruang batu itu, sepasang matanya yang indah menyusut ketika dia melihat-lihat reruntuhan di depannya, sementara kehilangan kemampuannya untuk berbicara. Selama beberapa bulan terakhir, Yang Kai selalu berperilaku dengan tenang dan tidak mudah marah, tidak pernah menunjukkan tanda-tanda sedikit pun untuk mencoba melarikan diri atau menyebabkan masalah, jadi Guaner secara alami tidak perlu mengawasinya sepanjang waktu. Dia sama sekali tidak mengharapkan itu sementara dia pergi berurusan dengan hal-hal lain sesuatu yang besar seperti ini akan terjadi. 7 anggota klannya tergeletak di tanah, masing-masing dari mereka dalam keadaan tragis, ruang batu berantakan total karena tanda-tanda pertempuran dan bercak darah dapat terlihat di mana-mana. Apa yang terjadi? Teriak Guaner dan bergegas masuk untuk menyelidiki situasi orang-orangnya. Ketika dia memeriksa mereka, dia menemukan bahwa masing-masing dari mereka terluka parah, yang paling parah terluka karena lebih dari setengah tulang di tubuhnya patah. Cedera seperti itu, bahkan untuk klan iblis kuno yang sangat kuat, akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk pulih. Bahkan orang yang paling sedikit terluka di sini memiliki lebih dari selusin patah tulang dan bekas luka yang tak terhitung banyaknya yang bahkan sekarang perlahan-lahan meneteskan darah. Pan Lang memeriksa orang terakhir, Guaner tidak bisa menutupi mulutnya dengan kaget. Mendongak, Guaner tiba-tiba menemukan bahwa Yang Kai diam-diam duduk di tempat tidurnya dalam posisi meditasi, beberapa jejak pertempuran tampak jelas di tubuhnya. Meskipun Guaner merasa Pan Lang menjengkelkan dan menjijikkan, orang-orang ini masih anggota klannya dan Yang Kai jelas adalah orang yang telah melukai mereka, dengan demikian, dia secara alami ingin mempertanyakan kepadanya tentang adegan ini. Tetapi sebelum dia bisa membuka mulut untuk bertanya, suara senior Li tiba-tiba mencapai telinganya. Jangan ganggu dia, dia tampaknya berada di tengah-tengah terobosan. Cari beberapa orang dan bawa Pan Lang dengan tenang. Nyonya, bagaimana dengan? Aku mengerti apa yang terjadi di sini, Pan Lang dan teman-temannya adalah yang memprovokasi dia, ini bukan salahnya. Aku mengerti, Guaner mengangguk ringan sebelum mengalihkan pandangan tertarik ke arah Yang Kai, sentuhan kejutan melintas di matanya. Dari nada senior Li tadi, sepertinya dia yang telah melukai Pan Lang dan yang lainnya di sini. Apakah bocah ras manusia ini benar-benar sangat kuat? Bersambung.